Oke, halo semuanya. Di sini gua akan bahas tentang sistem kerja di PT atau di pabrik yang berdasarkan yang udah pernah gua alamin dari kelulusan gua tahun 2019 akhir, dan gua di sini akan menjelaskan tentang sistem kerja di pabrik itu seperti apa. Jadi buat kalian yang masih baru masuk atau yang baru mau masuk di dunia pekerjaan di PT, kalian pasti akan kaget gitu ya. Kalian nggak akan bisa membedakan mana babi dan mana beneran babi gitu. Jadi lingkungan di PT ini sedikit keras gitu ya, apalagi kalian di bagian produksi atau si PT itu produksi sepatu atau yang lain-lain gitu. Kalian nggak akan sanggup lah gitu ya dengar oceh-ocehan QC-nya atau yang lain gitu. Jadi langsung aja dari yang pertama, kalian pasti ada PT juga yang wajib memakai baju seperti ini. Baju putih dulu, hitam putih biasanya ya, untuk PT-PT yang benar-benar benefit atau emang mementingkan seragam untuk anak baru. Dan yang kedua, ada juga yang PT pakai baju bebas dan pakai sepatu gitu. Dan langkah awal untuk masuk pasti ya, kalian akan diarahin cara kerjanya, kalian di bagian apa, sesuai yang kalian lamar gitu. Contoh kalian di bagian produksi, operator pasti ya biasanya ya, kalau nggak bagian packing. Biasanya packing sih yang paling butuh gitu di semua PT ya. Bagian packing nanti kalian diajarin semua packing dan lain-lain. Nah, kenapa Bang enak nggak enaknya gitu ya di pabrik? Satu, kalian bisa milih dulu di sini pabrik itu jamnya normal ataupun tidak. Ada yang normal 8 jam, ada juga yang 12 jam. Kedua, yang kedua nih ya, gue jelasin di sini kalian jangan kaget, kalian jangan pernah ngerasa baper atau apa, namanya kita kan jadi orang gitu. Jadi semaksimal mungkin kalian sabar, nanti kalian akan tahu gitu ya. Pasti yang pertama kalian ditatar. Ditatar dalam artian tuh seperti ini. Kalian akan disuruh kerja semaksimal mungkin gitu sama orang lama, atasan kalian atau leader kalian, kalian akan ditatar. Oh, ini orang betah apa enggak seperti itu. Biasanya dalam waktu 1 minggu gitu. Pengenalan pasti kalian ditatar. Itu yang gue alamin. Dan yang ketiga, untuk gaji. Kalian harus lihat juga dari gaji ya, jangan asal-asalan kalian kerja gitu. Gak tahu sistem gajinya. Gajinya seperti apa nih? Per bulan, per minggu, atau per 2 minggu gitu. Biasanya kalau per bulan tuh di daerah gue itu sekitaran 2.200.000, 2.500.000. Paling besar tuh di sini 4 juta gitu. Di daerah gue Tarang ya. Apalagi masuknya kabupaten gitu ya gue. Itu yang gaji di atas 4 juta itu langka gitu. Kalau bukan orang dalam. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kalian yang udah masuk dunia kerja, usahakan nih ya, saran gua gitu, jangan pernah terlalu percaya sama seseorang gitu ya. Ya kalian datang udah kerja aja gitu, urusan yang lain ya belakangan, jangan pernah terlalu akrab juga, masing-masing aja. Oke, kita punya teman, tapi jangan terlalu percaya atau apapun gitu ya. Kalian intinya gini nih, gue datang kerja gue balik udah gitu, nggak ada yang bahas yang lain, nggak bahas kehidupan kalian, nggak bahas tentang planning kalian ke depan usaha atau apa, jangan pernah bahas itu. Kalian wajib jaga image lah, diam aja gitu, usahain ya udah kalian kerja balik gitu, jangan ikut campur yang lain gitu. Jadi buat kalian yang masih fresh graduate atau emang baru masuk dunia kerja di pabrik ataupun yang udah lama, saran gue sih situ aja ya, jangan terlalu percaya sama omongan orang. Dan yang kedua, jangan masukin teman. Kalau kalian masukin teman, nanti teman kalian akan apa ya, menggigit kalian dari belakang gitu. Temen gue malah pengen gue keluar gitu kan, kocak anjir. Nah, seperti itu. Jadi di dunia kerja itu di PT, di pabrik, kalian akan nemuin orang-orang yang freak atau aneh gitu ya, yang haus masa jabatan, yang cari muka atau apapun itu, kita anggap aja tuh hiburan kerja kita gitu. Kita nggak usah ikut campur mereka, itu urusan mereka. Yang penting kita kerja, udah gitu. Jangan bikin masalah yang lain. Soalnya ada juga banyak kejadian gue yang kemarin gitu, kayak ada atasan dia pura-pura sibuk lah, pura-pura bantuin gue lah. Kalau atasan nggak ada, ya udah dia tinggalin kerjaan gue sampai keteter seperti itu. Apalagi kalian di bagian jahit,
atau assembling itu, terus ada leader salah, kalau salah motong atau salah apa itu biasanya kalian akan diocehin. Jadi kalian jangan kaget. Namanya dunia kerja pasti kita ada kesalahan, namanya kita baru belajar, jangan pernah menyerah seperti itu. Jadi gua di sini jangan bahas-bahas tentang rasa bersyukur dulu ya. Jadi rasa bersyukur gue itu udah gue nikmatin dari awal gue udah pernah masuk kerja seperti ini, rasanya seperti ini tuh udah pernah rasa bersyukur gitu. Yang gue bahas sih tentang sistem kerjanya aja. Jadi ya udahlah gitu. Dan untuk melamar kerja sekarang juga udah agak gampang sih ya, walaupun gak terlalu gampang juga. Sekarang zamannya email, gua alhamdulillah kerja gua hanya email dan gua masuk murni gitu pure. Dan sekarang buat kalian yang masih mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, saran gua sih banyakin validasi ya. Validasi teman-teman kalian, usahain ya teman-teman kalian yang maaf nih, maaf banget, yang masih di zona nyaman atau masih hobi ya, nganggur, rebahan, tidur, pulang sore gitu. Kalian tinggalin aja dulu sementara, kalian fokus ke teman kalian yang udah kerja. Kalian ajak ngobrol, dulu ada lowongan kerja nggak? Kalau misalkan dia pelit, ya udah kalian jangan maksain, namanya orang kan beda-beda gitu. Nanti kalian cari teman kalian atau saudara kalian, pasti insya Allah kalian akan ada jalan keluarnya seperti itu. Atau tapi jangan pernah nyari di Facebook ya lowongan kerja. Itu scam semua gitu di Facebook. Gue udah lihat dari banyak penipuan gitu ya di Facebook ya, kayak kita suruh transfer buat baju atau buat apalah, jangan percaya di Facebook. Kalau bisa sih cari di Instagram ya. Kalau enggak di Job Street gitu. Dan itulah dunia kerja di pabrik. Mungkin sesimpel itu, tapi mungkin kalian bisa lebih detail atau lebih tanyakan ke teman-teman kalian yang udah kerja di pabrik seperti itu. Kurang lebih sama seperti ini yang gue alamin gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Salam praktek kehidupan.